Open kameranya dulu. Baik Kakak, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Silakan Kakak, satu orang untuk memimpinnya. Kak Ulul Amri bantu pimpin doa Kak Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik Kakak-kakak, sebelum kita mulai, masih ingat sampai jokannya? Ada lupa pula. Biar semangat dulu Kakak. Ada kejokan itu kata. Udah lupa. Oke, kita mulai. Masih ingat? Kakak-kakak? Ulang dulu lah Pak. Lupa. Ya. Sehat, bugar, Salam cerdas. PJOK. Ya. Salam kejokan. Nah, seperti berlari gitu kan? Ya, sehat, bugar, cerdas. Sehat, bugar. Ya, sehatnya itu seperti berlari, bugarnya itu angkare. Ya, cerdas. Berlari Bu Mar. Iya. Oke. Kita ulangi ya. Ya rencot. Siap. PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Oke, Kakak. Ya harus tambah semangat ya. Oke, Kakak, adakah yang mau memberikan ice breaking? Kita belajar sambil bermain dulu, sambil menunggu kakak yang lain masuk. Kak Ijaz, boleh memberikan ice breakingnya Kak Ijaz? Satu saja. Oh ya. Apa nih Kak Ade? Tak ada persiapan nih Kak Ade. Ini Ayo, konfirmasi lah dulu. Gampang aja. Oke. Kita mulai breaking kita. Breaking kita yaitu ada perintah, 3 perintah, yaitu yang pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga malam. Ini menggunakan tepukan tangan. Apabila saya bilang saya sebutkan pagi, kita menepuk tangannya 1 kali. Ya. Tepuk pagi. Pagi 1 kali. Ya. Kalau siang 2 kali. Kalau malam bertepuk tapi tak kena, tak sampai. Malam. Macam mana gitu malam? Malam 1 kali aja Bu, tapi dia tak kena. Oh malam. Kalau yang berbunyi berarti dia yang salah. Apa aja sini? Oke. Oke. Nah, coba contoh dulu Pak Ijaz. Contohkan dulu Pak 1 kali. Contohkan dulu Pak. Misalnya pagi, siang 2 kali, siang, malam, tak berbunyi. Oke? Oke. Benar, semangat biar hilang ngantuknya. Oke, sama-sama. Pagi, siang,
Malam, 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 pagi, pagi, Ajar malam. kami ini. Oke, cukup. Oh, Aja sini. Anak pun nangis gara-gara bertepuk. Bukan ketawa budak Bagi. sebelahnya. Iya. oke. Lain apa? Oke, Kak, bisa dengar suara saya? Tadi kendala jaringan sepertinya nih. Bisa, Kak. Oke, kita lanjutkan kalau bisa. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tentang modul 1.1 itu merefleksikan untuk perubahan paradigma diri ya, guru PJOK. Nah, seperti biasa Kakak, ini kesepakatan kita bersama. Diharapkan Kakak semua menyalakan kameranya ya, agar kita bisa lebih semangat lagi begitu. Mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, tujuan kita kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Tujuan akhir dari hari ini, pembelajaran hari ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran secara khusus dari pertemuan kali ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Lalu mengimplementasikan dalam menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak semua sudah menuangkannya ya dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Oke, kakak-kakak semua, ini kita 1 JP ya, membahas refleksi yang pernah kakak-kakak tulis. Apakah kakak-kakak sudah menuliskannya semua dari refleksi 1 sampai 1.3? Sudah kakak? Sudah atau belum? Refleksi yang sudah kakak kirimkan di LMS? Sudah, Kak. Ya, sudah ya. Jadi kakak sudah membaca modul dan juga sudah menuliskan refleksinya. Oke. Nah, agenda kita hari ini itu menganalisis tulisan refleksi dari kakak-kakak sendiri ya. eh, dan berbagi nanti hasil analisisnya bagaimana seperti itu dari modul 1 ini. Nah, kakak-kakak silakan membuka tulisan refleksinya yang sudah kakak buat sebelumnya, ya. Nah, sebelum kita bahas analisis tulisan refleksi, ini saya ada pertanyaan. Mengapa kita melakukan refleksi? Nah, untuk pertanyaan ini, adakah yang mau open mic atau menuliskannya di kolom chat? Silakan, kakak. Kak Kamelia mungkin? Adakah yang mau
sedia menjadi volunteer untuk menyampaikan refleksinya dari modul 1.1 hingga 1.3. Ada pertanyaan pemantik tadi. Mengapa kita melakukan refleksi? Bagaimana kakak-kakak? Atau saya pilih saja secara acak? Boleh kakak? Nggak Boleh, Kak. pakai. Oke, kita pilih aja ya secara acak ya. Sebentar ya. Nah, ini saya tuliskan semua nama peserta ya. Yang belum hadir nanti kalau terpilih kita lewatkan. Oke, kita spin saja. Oke. Kak Lastri sudah masuk belum? Adakah Kak Lastri di sana? Ya, ada. Silakan Kak Lastri. Betul, Kak. Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Mengapa kita Pertanyaannya. Agar memahami kelemahan dan kekurangannya, Kak. Agar kita memahami kekurangan dan kelemahan ya. Baik. Oke, kita spin lagi. Iya. Kak Rauzan. Silakan Kak Rauzan. Ya Kak, Iya, silakan. itu Kak, refleksi itu dilakukan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar kita. Apakah dalam suatu proses itu sudah terlaksana dengan baik atau masih ada yang kurang. Itu refleksi bukan hanya untuk guru aja, tapi juga untuk siswa juga. Itu aja Kak. Iya, jadi kita melihat kembali ya dengan apa yang sudah kita lakukan agar menjadi lebih baik ke depannya begitu ya Kak Rauzan ya. Iya Kak. Iya Kak. Oke. Kita lanjutkan. Kak Saiful Hidayat belum masuk ya? Belum kayaknya, Kak. Oke, kalau belum masuk kita ulang saja. Full minta link dia Kak. Di grup. Minta link. Ya. Kak Isan, silakan Kak Isan. Halo, Ya, silakan Kak Isan. refleksi yaitu memperluas pengalaman pribadi ya. Ya. Silakan Kak Isan. Halo, Ya, silakan dengar suaranya jelas. itu untuk memperluas pengalaman pribadi kita sebagai guru ya, Kak. Halo Bu. Memperluas pengalaman pribadi. Ya, kenapa Kak Reza? Oke, siap. Saya pakai HP Bu, ini Bu. Ya, nggak apa-apa. Siap. Udah, Kak? Ya, oke, sudah.
Kita lanjut. Kak Jasri, silakan Kak Jasri. Kak Jasri? Adakah di sana Kak Jasri? Oke, Kak Jasri kita lewatkan saja dulu. Mungkin dia lagi nganu anaknya Kak, tadi anaknya nangis. Oke, siap. Kak Zumarliana nggak ada masuk. Kak Zumarliana belum ada masuk ya. Oke, silakan Kak Saiful Hidayat. Kak Saiful Hidayat, ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita perlu refleksi? Kak Saiful Hidayat? Mengapa kita perlu refleksi? Oh, sangat perlu, diperlukan sekali itu. Karena sebagai tolak ukur kita, bagaimana kita mengajar dan memberikan arahan terhadap siswa, itu bagaimana tanggapan siswa. Apakah sudah benar atau belum? Itu perlu refleksi, Kak. Oke. Terima kasih. Jadi, iya. Jadi sangat perlu ya, sangat penting gitu ya, karena refleksi bisa menjadikan kita lebih baik, siswa juga begitu ya. Sebagai tolak ukur, Kak. Ya, tolak ukur. Siap. Silakan Kak Reza. Mohon izin ya, Kak, on cam ya. Iya. Halo Bu, Silakan. iya Bu. Siap, Ya, siap. silakan Kak Reza. Ya, gimana Bu? Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Wajahnya nggak kelihatan ya. Ah, kita memerlukan refleksi agar kita tahu pembelajaran kita itu sudah baik atau belum, atau ada kurang gitu. Sebagai bahan agar kita bisa memperbaiki pembelajaran kita yang kurang-kurang itu Bu, dari hari ke hari. Gitu. Agar kualitas pembelajaran kita semakin baik. Begitu Bu. Oke. Siap. Ya, silakan Kak Novendri. Kita supaya kita ini Bu, mengevaluasi kejadian-kejadian yang lama tuh, supaya di hari-hari esoknya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kita alami, supaya kita tuh berubah ke yang lebih baik. Itu aja Bu. Oke, sebagai bahan evaluasi begitu ya. Sebagai Baik. bahan evaluasi. Kita lanjut. Kak Zumarliana belum masuk ya? Ya, silakan Kak Jasri. Mohon maaf Kak, tadi tidak merespon. Iya, ya apa-apa. Jadi kalau menurut saya pribadi, apa gunanya kita merefleksi? Kalau saya pribadi berpendapat, yang pertama kita memahami diri kita sendiri.
terutama bagaimana proses kita dalam mengajar tadi, apakah ada kekurangan, dan dari proses tersebut kita ke depannya dapat menemukan solusi untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik lagi, Bu. Terima kasih, ya. Oke, jadi dengan adanya refleksi tadi kita bisa menjadikan ya lebih baik. Siap. Kak Oki, silakan Kak Oki, adakah? Ada. Baik, Kak. Kalau menurut saya, refleksi itu, Kak, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Oke. Memahami Itu, Kak. respon ya. Ya, Kak. Itu saja. Ibaratnya, Oke. ya. Ibaratnya, kenapa? Lanjutkan. Ada yang mau ditambah? Kak Oki? Udah, Kak. Oke, udah. Silakan, Kak Marla ini. Tujuan dari melakukan refleksi itu agar kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Ya, mengetahui kelemahan dan kelebihan kita ya. Iya. Ada lagi, Kak? Pas. Itu saja? Iya. Oke. Siap. Belum ada. Kak Ulul Amri, silakan. Ya. Refleksi di sini itu sangat penting karena dari refleksi ini kita bisa tahu di mana kelemahan atau kekurangan kita sebelumnya, dan untuk kedepannya kita bisa merubah diri kita lebih baik lagi agar dengan ada evaluasi tadi kita akan merubah apa yang kekurangan ada pada diri kita. Itu aja. Terima kasih, Kak. Oke, lengkap ya. Siap ya, keren. Silakan Kak Azmizar. Kak Azmizar, adakah di sana? Ada. Iya, silakan. Kalau menurut saya, ya Kak, refleksi itu adalah suatu proses untuk meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah dan untuk menentukan masalah atau kekurangan di dalam pembelajaran PJOK terhadap peserta didik, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Siap. Kak Sri Marliana, silakan. Lagi repot kah? Kak Sri Marliana. Dari cinta Malaysia nih, curi-curi cinta nih. Karena bini dia keluar deh. Oke, yang terakhir Kak Kamelia. Silakan Kak. Baik Kak, kenapa perlunya kita melakukan refleksi? Karena kita mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang kita gunakan sudah sesuai atau tidak, dan untuk melihat respon siswa apakah dia sudah memahami tentang materi yang kita ajarkan. Kalau memang metode yang kita ajarkan itu tidak bisa dipahami oleh siswa, mungkin ke depannya kita bisa merubah metode pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih Kak. Oke.
sebagai tolak ukur begitu ya. Ya, Kalau misalnya tidak cocok pembelajarannya, kita bisa ubah gitu ya. ubah Sehingga metode. menemukan Ya, pembelajaran menjadi lebih pas yang gitu ya baik. pembelajarannya. Mungkin karena pakai jeans lebih juga awak tuh. Oke. Oke, tadi kita sudah menganalisis ya, mengapa kita perlu melakukan refleksi. Nah, sekarang kakak dapat menuliskan ya, analisis dari sebuah media ini ya, dengan menggunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Akan kakak jawab di Padlet ya. Linknya akan saya sematkan di kolom chat. Oke, silakan kakak. Ada pertanyaan, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Gitu.
Ya, di situ sudah ada Kak Reza ya. Saya menulis refleksi di lembar refleksi sendiri. Saya menulis refleksi setelah melakukan evaluasi. Yang saya tulis adalah asesmen yang tidak memenuhi target, program remedial, dan pelaksanaannya. Bertumpuk-tumpuk ini. Bisa juga pakai catatan ini ya Kak ya, biar agak kecil tulisannya. Kalau pakai simbol T ini memang agak besar tulisannya. Jadi bisa pakai yang kotak ini. Kak Saiful Hidayat, silakan. Oh, ada kendala jaringan Kak Saiful Hidayat ini? Iya Kak. Oh, kirim linknya tadi Kak. Belum masuk saya. Oke, sebentar. Saya kirim ulang ya. Ya, sudah ada di kolom chat ya. Kak Novendri, saya menulis refleksi setelah menyelesaikan modul. Apa yang ditulis yaitu permasalahan yang terjadi pada modul. Kak Amri, refleksi yang saya tulis di sini bagaimana memperbaiki untuk kedepannya sebelum programnya kurang dan semenjak ada evaluasi ini. Oke. Kakak yang lain yang belum menuliskannya, apakah ada kendala? Kak Lastri? Kak Ulul Amri? Apakah ada kendala?
Ada Kak Saiful Hidayat ya. Saya mulai membuat refleksi dari awal sampai saat ini ketika saya selesai mengajar. Bagaimana ketercapaian saya dalam pembelajaran dan bagaimana tanggapan anak terhadap pembelajaran saya. Ada Kak Merlaini, saya menulisnya di buku catatan. Setelah selesai mempelajari dan menyelesaikan tugas modul, catatan hal-hal apa saja yang tidak saya ketahui dan masalah-masalah yang saya temui di modul. Kak Kamelia, saya menulis refleksi dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 sesuai dengan materi yang telah disampaikan dan berdasarkan beberapa pengalaman yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Saya menuliskan refleksi setelah pembelajaran atau penyampaian materi telah selesai diberikan. Saya menuliskan refleksi tentang isi materi yang ada di modul dan mengaitkan beberapa dengan pengalaman yang pernah dilakukan ataupun aset-aset yang ada di sekitar sekolah serta cara pemanfaatannya. Oke. Ada Kak Jasri. Saya menulis refleksi sesuai dengan materi yang telah disampaikan, lalu saya menyesuaikan dengan pengalaman yang saya alami. Saya menulis refleksi setelah selesai penyampaian materi yang telah disampaikan. Saya menulis refleksi tentang materi. Oke, Kak Sri Marliana. Membuat refleksi setelah proses pembelajaran yang sudah selesai dilakukan untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan bisa dipahami atau tidak oleh peserta didik. Izin Kak untuk menyampaikan yang tadi Kak, karena tak bisa ngetik di kolom chat. Iya, silakan. Kalau menurut saya, refleksi ini biasanya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Refleksi merupakan tahapan akhir dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengingat kembali materi yang dipelajari tentang apa yang kita lihat dan kita rasakan dalam kurun waktu tertentu. Ya, terima kasih Kak. Ya. Kapan biasanya Kak Amri menuliskan refleksi? Kak Azmi, maaf. Ya, Kak ya Nizar, Kak. kapan dalam menuliskan refleksi kapan? Di akhir pembelajaran Kak. Di akhir pembelajaran ya. Makasih Kak. Ya, siap. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ada Kak Ihsan, harapan untuk dapat lebih dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Kak Reza, perasaan saya bersemangat. Kadang dalam refleksi saya temui kasusnya tidak melulu soal bila yang tidak memenuhi KKM. Kadang anak-anak yang kurang bersemangat memiliki masalah pribadi yang kadang mereka konsultasikan.
Baik, menarik sekali ini Kak Reza, boleh open mic? Mengenai ini Kak Reza? Masih adakah di sana Kak Reza? Siap Bu, lagi ngisi Jamboard Bu. Oh, lagi ngisi, siap. Oh, gimana Bu? Tentang perasaan ini adakah siswa yang berkonsultasi begitu di sekolah? Mm-mm. Untuk pertanyaan nomor 2 ini? Betul. Jadi kadang ada lah anak tuh yang dia nilai bagus ya kan, cuman dia kurang merasa bersemangat gitu. Jadi dia apa ya, misal praktek itu lancar aja dia, tidak ada kesalahan. Ya. Tapi dia nampak lesu, kurang semangat. Nah itu tetap saya masukkan itu dalam kolom-kolom refleksi masalah-masalah dalam pembelajaran di setiap tema yang akan saya tutup lah, saya selesaikan. Oke, jadi ada pemecahan masalahnya begitu nanti ya? Kadang saya pancing-pancing dulu triknya itu, terus saya tawari. Jadi kalau mau konsultasi, silahkan bisa menghubungi saya di ruang guru gitu. Bagus itu Kak, dilanjutkan Kak. Jadi kadang ya masalahnya nggak cuma masalah nilai aja Bu, kalau anak-anak tuh. Kadang ada masalah dengan keluarganya, masalah ada yang uang saku, atau dia bermasalah dengan temannya, banyak. Dan itu yang memang kita harus memperhatikan anak-anak lah, per pribadi-pribadinya itu. Gitu. Oke, siap-siap. Oke, di sini sudah ada Kak Kamelia. Perasaan saya saat menulis refleksi adalah menyenangkan karena membayangkan pengalaman yang pernah terjadi. Hal yang muncul di pikiran saya saat menulis refleksi, ya belum selesai ya. Kak Hidayat, perasaan saya selama menulis refleksi adalah puas. Yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana setiap selesai pembelajaran harus tahu dan bagaimana siswa menanggapi dengan pelajaran saat itu. Ada Kak Jasri, perasaan saya sangat senang dan adanya kepuasan secara pribadi. Hal yang muncul adalah bagaimana saya bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kak Marla ini seperti ada kepuasan tersendiri dan adanya keinginan untuk memperbaiki diri. Kak Amri menambah ilmu baru yang muncul di pikiran. Saya di sini bagaimana ke depannya lebih bersemangat ya terhadap anak-anak dan saya pun lebih bersemangat. Perasaan yang menyenangkan karena masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Nah, ini namanya siapa, Kak? Untuk pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Ada Kak Reza, yang lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi adalah tindak lanjut refleksi itu sendiri. Tantangannya adalah di setiap masalah kita selalu mencari alternatif agar dapat mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Ada Kak Hidayat? Hal yang lebih baik menulis refleksi adalah tahunya seorang guru dengan kemampuan saat mengajar. Tantangan adalah ketika pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa kurang dipahami dan disenangi. Kak Marlaini, kemampuan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menjadi tantangannya adalah
karakteristik peserta didik yang beragam. Ya, betul sekali ya Kak Marleni. Jadi karakteristik peserta didik itu memang beragam sekali. Kak Jasri, pemahaman yang lebih baik. Kak Sri Marliana, dapat menjadi lebih baik dan dapat melakukan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Tantangannya bisa dari segi waktu dan dukungan. Oke. Boleh open mic Kak Sri? Adakah kendala di sekolah bagaimana? Ada Kak Ihsan, konsisten. Ya, silakan. Kak Reza, silakan. Ada yang mau dibicarakan? Masih mute, Kak Reza? Suaranya? Iya, Iya. Bu. Ini Bu, sebelumnya saya minta maaf karena pakai handphone. Soalnya setiap pakai Iya. apa tuh? Pakai laptop itu selalu habis rata-rata antara 2 giga lebih lah pasti. Jadi paket saya kemarin beli 65 giga tuh udah habis. Cepet banget gitu, 2 minggu udah habis. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa bergabung, ini ya, mengerjakan diskusi apa segala macamnya, nggak apa-apa. Siap, Bu. Ada Kak Ihsan, konsisten untuk menulis refleksi di setiap proses pembelajaran. Kak Amri, hal yang lebih baik bagaimana saya melakukannya membuat peserta didik asik. Tantangannya di sini bagaimana guru harus lebih jeli terhadap anak karena tidak semua anak hobinya sama. Oke. Ada Kak Novendri, tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan peserta didik yang berbeda. Hal yang lebih baik adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi. Kak Kamelia tadi, hal yang lebih baik menulis refleksi adalah untuk mengukur kemampuan saya, apakah sudah bisa menyampaikan pembelajaran serta mengenali karakteristik siswa. Hal yang menjadi tantangan saya adalah untuk menciptakan siswa yang lebih aktif lagi bergerak tanpa harus disuruh dulu. Oke. Kak Jasri, tantangannya memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing siswa. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Ada Kak Reza, saya menggunakan refleksi dengan tabel yang biasa saya unduh di internet. Jika menilai refleksi saya sendiri, kadang saya tambahi beberapa kolom tabel seperti hari, tanggal, rencana tindak lanjutnya. Oke. Kak Hidayat, menggunakan rubrik sangatlah penting. Bisa mengukur kemampuan siswa
terhadap pembelajaran. Siswa mampu melaksanakan sesuai dengan instruksi. Oke. Kak Marla ini mengisi rubrik dengan penuh kejujuran sesuai dengan apa yang saya alami dan lakukan. Dengan rubrik refleksi yang kita lakukan lebih terarah dan hasilnya lebih maksimal. Oke, menarik sekali nih Kak Marla ini, boleh open mic? Silakan. Kak Mar. Mana kameranya? Yang mana ini? Pertanyaan yang keempat, Kak. Mengisi rubrik dengan penuh kejujuran sesuai dengan apa yang saya alami dan lakukan. Dengan rubrik refleksi yang kita lakukan lebih terarah dan hasilnya lebih maksimal, Bu. Oke. Jadi sering ya Kakak suka menilai siswa itu dengan rubrik begitu ya, Kak ya? Ya, iya, Bu. Oke. Ada Kak Sri, memahami hal yang berfokus untuk penilaian atau membuat format penilaian dengan adanya nilai yang kita lihat bagaimana yang sudah baik dan bagaimana yang perlu kita perbaiki. Oke, aman Kak Saiful, yang penting masuk saja menyimak. Tidak apa-apa Kak Saiful. Tetap masuk saja ya Kak Saiful ya, jangan keluar. Oke, Kak. Oke. Ada Kak Novendri, menulis rubrik sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kak Jasri, jujur dan terbuka. Ya, ada Kak Amri. Dengan menggunakan rubrik, ini sesuai dengan keadaannya di tempat saya. Apa adanya, menggambarkan ke depannya lebih baik. Oke. Kakak-kakak yang lain yang belum menuliskan refleksinya. Izin ya, ingin menyampaikan silakan. tentang mengisi rubrik saat refleksi. Kalau menurut saya, Azmizar, yang pertama kita periksa hasil rubrik dan checklist yang telah kita isi. Kemudian pahami umpan balik dari skor yang telah diberikan. Yang kedua, rubrik checklist membantu mengidentifikasi sejauh mana Anda menerapkan langkah-langkah perencanaan pembelajaran secara sistematis. Itu analisis hasil rubrik checklist. Kedua, refleksi terhadap pengalaman merancang pembelajaran. Pertama, pertimbangan pengalaman Anda
dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sebelumnya. Kedua, bagaimana langkah-langkah yang Anda terapkan selama merancang pembelajaran berhubungan dengan hasil rubrik checklist? Apakah Anda konsisten dalam memilih pencapaian pembelajaran atau menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dan merancang asesmen dan memastikan struktur yang terstruktur? Kesimpulannya, hasil rubrik checklist mencerminkan konsistensi dan ketelitian di dalam proses pembelajaran. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Sudah ada Kak Reza, bisa menulis refleksi dengan memulai mencoba menulis dan membandingkan dengan tulisan guru lain di PMM. Keterampilan dalam menulis dan menyusun kalimat. Kak Hidayat, sesuai dengan kemampuan saya atau ketercapaian saya terhadap sesuatu yang baru. Keterampilan yang saya butuhkan, menulis refleksi agar lebih tajam lagi menggali dengan kemampuan saya. Kak Malaini, menggunakan rubrik refleksi, keterampilan menulis dan memahami karakteristik peserta didik. Ya Kak Amri, saya harus berpedoman pada modul
yang ada agar lebih baik lagi keterampilan. Di sini bagaimana saya bisa lebih mendalami dan kemampuan. Ada Kak Novendri dengan cara mengumpulkan hasil-hasil refleksi sebelumnya untuk dijadikan pedoman. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan menalar yang lebih akurat. Oke. Kak Jasri Afriza, jujur dan terbuka, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan tulisan kita, rubrik akan menjadi pedoman. Ya, ada Kak Kamelia, saya harusnya menulis refleksi berdasarkan hasil dari rubrik penilaian yang dibuat. Mencari kesimpulan dari refleksi-refleksi yang pernah dilakukan, melakukan perbaikan ke depannya. Kak Amri, saya harus berpedoman pada modul yang ada agar lebih baik lagi. Keterampilan di sini bagaimana saya lebih memahami dan melihat kemampuan yang ada. Tetap semangat. Ya, kita harus tetap semangat ya Kak. Kak Novendri, dengan cara mengumpulkan hasil-hasil refleksi sebelumnya untuk dijadikan pedoman. Keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan menalar yang lebih akurat. Kak Azmizar, bagaimana Kak untuk pertanyaan yang kelima ini? Boleh open mic Kak? Ketinggalan Kak tadi pertanyaannya. Ya, itu sudah ditampilkan pertanyaan yang kelima. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Kalau menurut saya yaitu ya Kak, untuk lebih meningkatkan terhadap ketercapaian peserta didik. Itu aja Kak. Makasih. Oke. Untuk pertanyaan nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif?
Siapa yang bisa membantu saya? Sudah ada Kak Reza, yang bisa saya lakukan agar menjadi guru reflektif adalah selalu mau mengeksplor dan memperhatikan segala aspek dalam pembelajaran. Yang bisa membantu saya banyak, bisa rekan, sejawat, atasan, wali murid, peserta didik, itu sendiri, bahkan tokoh masyarakat. Oke. Berarti Kak Reza ini kolaborasinya begitu kental ya Kak Reza. Boleh open mic Kak Reza? Menarik sekali nih Kak Reza. Siap, siap. Mana Bu? Dari kamar mandi. Ya. Siap, Jadi siap, siap. di sekolah Kak Reza kolaborasinya bagus ya sepertinya ini. Enggak juga sih, ya Ya. tergantung kondisi dan masalahnya, Bu. Oke. Gitu. Terkadang ya, untuk kasus-kasus anak yang dalam tanda kutip itu bermasalah, itu memang kita perlu peran dari tokoh masyarakat atau bahkan kalau orang tua nggak ngatasi ya tokoh masyarakat. Gitu. Jadi banyak ya kalau masalah apa ya, masalah dalam pembelajaran itu selain di luar materi pembelajarannya, eh, anak-anak murid itu punya masalah di pribadinya masing-masing tuh. Gitu. Jadi saya cuman apa ya sebagai guru yang apa ya, guru yang mau dengerin anak murid aja sih kalau saya. Iya. Bagus Kak. Oke, ada Kak Ihsan. Mendengarkan kritik dan saran dari pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Kak Marla ini selalu melakukan refleksi dengan jujur, semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, tendik, dan peserta didik. Oke. Kak Hidayat, saya bisa memodifikasi salah satu permainan yang sarananya tidak memadai rekan sejawat dan kepala sekolah. Wah, saya ingin dengar nih sebenarnya dari cerita Kak Hidayat ini, tapi Kak Hidayatnya lagi repot ini. Memodifikasi salah satu permainan yang tidak memadai sarananya. Boleh open mic Kak Hidayat, apakah lagi sibuk? Oke, nanti saja kita lanjutkan. Kak Kamelia, hal yang saya lakukan adalah selalu meminta siswa melakukan refleksi setelah pembelajaran, sehingga mengetahui bagaimana respon siswa dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Sudah sesuai atau belum? Yang bisa membantu saya adalah siswa, kepala sekolah, saat melakukan observasi. Oke. Ini ada Kak Novendri. Kemampuan untuk menguasai kelas dalam setiap pembelajaran dan memastikan kebutuhan peserta didik, membantu guru, yang membantu bukan guru, ini apa nih? Oke, rekan guru, Capsek, dan peserta didik. Kak Amri, sebagai seorang guru, saya harus bisa menjadi guru yang reflektif agar kedepannya peserta didik lebih kompak dan bekerja sama. Yang bisa membantu saya di sini yaitu dengan adanya kolaborasi antar guru dan wali murid yang mendukung. Oke, mantap ya. Oke, kakak-kakak. Kita lanjutkan.
Oke, tadi kita sudah menuliskan refleksinya ya di Padlet ya dengan 6 pertanyaan. Oke, di sini nah tadi sudah menuliskannya. Sekarang kakak berbagi refleksi ya. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Saya minta 2 orang saja, Kak, untuk open mic. Ya, silakan, Kak Reza. Baik, mengapa kita perlu berbagi refleksi itu eh, agar kita banyak ini, Bu, banyak agar kita sebenarnya bukan mau jiplak sih enggak ya, cuman kadang banyak format itu yang kita tuh belum punya, terus kita bisa juga mempelajari studi kasus yang ada di tempat teman-teman gitu. Dan gimana cara teman-teman dalam merefleksikan pembelajarannya itu kita biar bisa juga punya bahan gitulah ibaratnya. Sebelum mungkin kasus yang sama itu terjadi pada pembelajaran kita gitu. Itu saja, Bu. Oke. Oke ya. Jadi kita ini ya melakukan selalu berbagi ya untuk sharing-sharing refleksi apa yang sudah kita lakukan. Betul. Nah, Kak, ini kita sudah selesai ya. Tapi sebelum kita akhiri, Kakak, adakah kesulitan Kakak di satuan pendidikan Kakak ya? Atau dalam pembelajaran, setelah pembelajaran, di pertengahan pembelajaran yang di mana Kakak dalam melakukan refleksi tadi? Apakah ada kesulitannya? Boleh berbagi cerita, Kakak? Dalam melakukan refleksi yang kan Kakak nih sudah menuliskan nih refleksi yang modul 1.1 hingga modul 1.3. Nah, dalam proses penulisannya itu adakah kendala gitu? Kesulitannya gitu dalam proses pembelajaran maupun di kelas ataupun dalam proses pembelajaran kita di sini? Ya, Kak Reza lagi. Silakan. Ada, Bu. Jadi kadang untuk apa ya? Saya kan kadang ngasih asesmen itu juga dalam bentuk tertulis gitu kan. Nah, itu kadang ada anak-anak murid yang sudah tidak memenuhi KKM ya, dan itu harus saya ulang gitu. Saya kasih remedi pertama. Ternyata nilainya bukannya lebih bagus tapi lebih hancur. Nah, akhirnya saya ajak diskusi, ini enaknya gimana gitu. Biar apa namanya kamu di materi kali ini tuh selesai, ya kan? Terus akhirnya apa? Saya beri tugas itu untuk merangkum, Bu. Jadi merangkum materi, jadi pakai metode guru dulu. Jadi sekalian dia itu mencatat kan dia tentu akan mengingat gitu kan. Beberapa teori-teorinya ya. Tapi ternyata apa? Setelah saya suruh untuk merangkum, bukannya dirangkum, tapi materi itu misal ya, ini materi pola hidup sehat aja, misalkan itu ditulis semua materi yang di apa namanya buku-buku lama yang KTSP itu ditulis semua gitu. Nah itu menurut saya itu pengalaman saya ya, dan apa ya, akhirnya wali murid komplain karena dikira saya menyuruh anak itu untuk menyalin buku itu, padahal tidak. Akhirnya saya jelaskan, saya minta untuk merangkum, Bu, untuk meringkas poin-poin mana saja yang penting gitu. Dan setelah dijelaskan, akhirnya si guru ini, si wali murid ini paham akhirnya. Nah itu pengalaman saya dalam hal refleksi yang kurang mengenakan ya, Bu ya, kendala lah itu. Itu, Bu, masih. Oke. Adakah kakak-kakak yang mau berbagi cerita? Tentang kendala dalam pembelajaran? Kalau Kak Kamelia, bagaimana Kak di sekolahnya? Aman Kak?
Sejauh ini aman karena saya lagi cuti. Oh, cuti. Iya. Oke. Siap. Nah, pembelajaran kita telah selesai ya Kak ya hari ini. Oke, saya matikan dulu. Sebelum kita matikan kameranya, boleh dihidupkan kameranya Kak. Kita ambil foto bersama dulu. Kak Rauzan, Kak Lastri, Kak Isan, Kak Oki. Boleh open kamera Kak. Kak Sri Marliana, Kak Isan, Kak Rauzan, adakah masih di sana? Masih adakah tertutup? Tidak. Udah bukan? Udah. Kak Lastri, Kak Saiful. Lagi angkat-angkat barang kan di sana? Saiful Hidayat angkat barang, Bu. Pak Jas mana? Pak Jas jangan tidur dulu. Oke Kak, kita seperti biasa foto kelas 3 ya. Boleh bebas seperti apa? Mana kameranya? Boleh seperti ini. Oke, 1, 2, Marilang. 3. Oke, belum. Diulangi. 1, 2. Umar kameranya hidupkan. Kameranya sudah, tapi tak hidup-hidup 3. ini. Signalnya mungkin. Coba. Jaringan ya. Oh, lelek kali pun. Oke. Dia mencari kameranya. Lelet ini loh. Ah, Habis pakai tak? habis paket mungkin ini. Aduh, habis paket. Oke, kakak-kakak semua, boleh satu orang untuk memimpin doa penutup. Oh, habis paket ini dong. Tidak lah. Jaringan. Silakan kakak. Tak usah gitu pula ya. Satu orang. Macam tadi ngeblank tadi. Kak Asmizar mungkin untuk memimpin doa. Pak Jasri, Bu, Pak Jasri. Oh, Pak Jasri. Kak Jasri, Jasri, silakan Kak. Pimpinlah, jangan sampai Bu Mar yang mimpin. Aku nanti mimpin nanti susah pula. Oke, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung akhirnya. Semoga apa yang dapat kita dapatkan hari ini bermanfaat nanti ke depannya untuk kita dan juga khususnya untuk sekolah kita. Untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kalau habis pakai dia langsung mati. Itu mana ada itu aneh. Keras kan? Amin. Keras. Tidak akan pernah berhenti. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Jasri yang sudah memimpin doanya ya. Ya, saya matikan dulu rekamannya.